teman-teman, Happy New Year. Halo, hai. Senang sekali hari ini Laza Ferik boleh ketemu teman-teman semua yang masih di rumah saja. Nah, sudah pada kemana aja nih kalian? Nah, kalian boleh isi komen nih di bawah ini ya. Kalian boleh isi komen nih. Yang lagi nge-zoom, nanti kalian boleh isi komen nih di YouTube kalian ya. Kalian ada yang mau sudah liburan kemana, boleh cerita sedikit boleh nih di YouTube di minggu ini. Yes. Nah, di minggu yang luar biasa di tahun 2022, wah nggak terasa ya. Kita sudah meninggalkan tahun 2021 dan kita sudah memasuki tahun 2022. Tentunya ada semangat baru, ada pengharapan dan juga ada satu keyakinan bahwa Tuhan terus menolong. Tuhan yang setia selalu menjaga dan melindungi setiap kita. Kita mau menaikkan segala pujian, segala syukur kita di hadapan Tuhan. Karena Dialah Allah yang layak kita puji dan kita sembah. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Bersama kita katakan bersama. Kau Tuhan akanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Oh, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus Tuhan.
sembah Kau Tuhan. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Tuhan, biarlah seluruh kehidupan kami boleh datang menyembah-Mu Tuhan. Biarlah seluruh kehidupan kami boleh untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Dan hari ini sekali lagi untuk kami boleh beribadah Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong kami agar kami boleh mengerti dan kami boleh berkonsentrasi untuk kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan hari ini. Yang mau mengaku dosa dan kesalahan kami. Kiranya Engkau sendiri yang boleh menolong, Engkau sendiri yang boleh menyucikan, Engkau boleh menguduskan setiap kami Tuhan. Agar kami selalu layak boleh datang ke hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menyerahkan ibadah kami pagi ini ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh menolong dan menyertai. Kami menyerahkan semua doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Hai guys, kita ketemu lagi di tahun 2022 di minggu pertama. Nanti tiba-tiba gak kerasa gitu guys ya. Sudah di akhir tahun lagi. Di awal tahun ini saya mengajak setiap kita untuk kita boleh bersyukur sekali lagi. Karena kasih setia Tuhan boleh nyata, boleh kita rasakan hingga hari ini. Naikkan pujian ini bersama. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Singing, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, come on. Na 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 na. Sekali lagi. Woo. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Karena apa? Karena kasih-Mu berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. 1, 2, 3, come on. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya,
kesetiaannya. Na 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 na. Puji nama Tuhan. Woo! Di tahun 2021, 2021 salah. 2022 ya, kita tetap harus semangat. Kita harus penuh sukacita guys. Karena apa? Karena kita memasuki serial yang baru. Wow, tepuk tangan dong. Ya. Kita memasuki serial yang baru. Mau tahu serial apa? Pasti pengen tahu nih ya. Karena minggu pertama juga ini. Nah, di tahun 2022 ini kita akan memulai perjalanan baru. Ya, kita akan mulai perjalanan baru. Artinya apa? Kita akan belajar seri baru. Serial apa ini? Tentang para hakim. Waduh. Pertanyaan gini, kalau bicara tentang hakim, apakah hakim zaman bangsa Israel dulu sama nggak ya dengan hakim-hakim pada masa kita saat ini? Nah, kita akan sama-sama lihat. Ya, apa sama ya? Atau beda? Nanti kita akan lihat sama-sama guys. Ya, nah, bicara tentang hakim, seorang hakim tuh biasanya memutuskan siapa yang salah dan siapa yang benar, betul ya? Nah, dan juga hakim tuh biasanya memberikan vonis, hukuman, biasanya ya. Nah, kalau zaman saat ini seperti itu, biasanya seperti itu. Nah, supaya kita nggak salah guys, mari sama-sama kita akan melihat latar belakang hakim-hakim ini. Are you ready guys? Are you ready? Let's go. Kita sama-sama ambil Alkitab. Nah, ambil Alkitab. Nah, ini dia. Oke, hari ini kita banyak buka Alkitab ya. Supaya kita semakin paham, supaya kita semakin mengerti juga cerita tentang hakim-hakim. Yuk, ya. Oke, kita ke hakim-hakim. Ya, kita akan buka di Hakim-hakim pasal 2 ayat 6 sampai ayat 23. Bacaan kita panjang guys, nanti kalian boleh membacanya secara penuh di rumah, tapi kita akan sama-sama melihat. Nah, jadi ceritanya itu bangsa Israel itu sudah masuk ke tanah perjanjian gitu guys. Nah, tanah perjanjian masih ingat tanah apa? Tanah Mesir. Iya, betul benar, salah guys ya. Bukan Mesir, tanah Kanaan. Ya, tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Nah, bangsa Israel akhirnya memasuki tanah Kanaan ya bersama seorang yang namanya Yosua. Musa pada saat itu guys sudah meninggal ya. Kalau bahasa kerennya hari ini meningsoy. Jadi Musa sudah meningsoy digantikan oleh Yosua ketika memasuki tanah perjanjian. Nah, Tuhan menunjuk Yosua untuk memimpin bangsa Israel menggantikan Musa untuk masuk ke tanah Kanaan. Nah, kita akan sama-sama lihat di Hakim-hakim 2 ayat 6 hingga ayat yang ke-7. Kita akan baca sama-sama ya. 2, 3. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi Israel. Nah, Alkitabnya jangan ditutup dulu guys. Nah, Soferik taruh dulu. Nanti kita akan sama-sama melihat lagi. Ya. Jadi di bagian ini kita lihat bahwa Yosua itu mengumpulkan semua orang Israel dan bagiin tanah-tanahnya ke orang-orang Israel. Oh ya, suku Ruben, Benyamin, Gad, Naftali, semua dibagiin. Oh kamu bagian sini, kamu daerah situ, kamu daerah sini. Jangan berebut, jangan tukaran. Ya, semua dibagi. Nah, kemudian kalau kita bisa lihat di Yosua 20 pasal 24, kalian bisa bandingkan gitu ya. Yosua itu minta orang Israel itu untuk apa? Tetap setia. Ya, meskipun
berpisah ya, nggak jadi kumpulan besar lagi, sudah punya daerah sendiri-sendiri. Yosua itu minta seluruh umat Israel untuk tetap setia. Ya. Nah, jadi Yosua sudah mesenin, kalian tuh harus tetap setia ya. Jangan kalian ngikut-ikutan bangsa-bangsa lain di sekitar kalian, karena pada saat itu masih ada tinggal bangsa-bangsa lain selain bangsa Israel, guys. Nah, tetapi semua selesai. Mereka kembali ke tanah masing-masing dan mereka membangun ya. Membangun hidup mereka ya. Di tanah yang Tuhan sudah janjikan. Yang dikatakan berlimpah susu dan madunya, guys. Terus, why? Terus apa? Terus gimana? Apa selanjutnya? Nah, kita mau sama-sama lihat ayat yang 10, guys. Hakim-Hakim 2, ayat yang ke-10. Dikatakan, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan. Ataupun perbuatan yang dilakukannya, ini siapa? Allah, bagi orang Israel. Nah guys, di ayat 10 dikatakan bahwa setelah Yosua dan para tua-tua ini mati, ya, padahal mereka ini yang menjadi saksi bahwa kedahsyatan Tuhan, kedahsyatan Allah gitu ya, menjadi saksi pekerjaan-pekerjaan ajaib yang Tuhan kerjakan di dalam perjalanan mereka menuju ke tanah perjanjian ini. Ya, generasi mereka Yosua dan para tua-tua ini semuanya sudah meningsoy, guys, habis, sudah meninggal semua. Sehingga apa? Ada pergantian generasi. Nah, generasi yang berikutnya ini dikatakan di firman Tuhan apa? Mereka itu nggak kenal Tuhan. Gak pernah tahu perbuatan ajaib apa yang sudah Tuhan kerjakan. Celakanya, wah ini bahaya. Bahaya guys, bahaya. Bahayanya apa? Di ayat yang ke-11 ya. Di ayat yang ke-11 dikatakan, lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan mereka beribadah kepada Baal. Waduh guys, kabar buruk. Ternyata angkatan selanjutnya ini nggak kenal Tuhan itu siapa. Dan mereka menyembah Baal, guys. Waduh, bahaya ini. Akan ada sesuatu yang akan terjadi. Nah, mereka tuh sudah nggak lagi menyembah Allah gitu, guys. Ya, malah mereka tuh menyembah dewa-dewa orang-orang lokal, penduduk sekitar yang ada di sana, yang hidup di zaman itu. Yang karena apa semuanya tadi Soferi ngomong di awal bahwa nggak semuanya itu dimusnahkan, diberantas sampai habis, masih ada sisa. Nah ini, padahal Tuhan tuh sempat kasih perintah supaya orang kanan itu harus ditumpas habis. Ya, ditumpas habis, ternyata enggak guys, masih disisain. Ini salah satu efek dari ketidaktaatan. So guys, kalian harus tetap taat guys. Jangan seperti bangsa-bangsa Israel di angkatan selanjutnya tidak mengenal siapa Tuhan. Ya. Nah, kenapa kok Baal? No, ya kan gini kan? Kenapa kok Baal? Dan kenapa kok bisa gampang sih orang Israel menyembah Baal? Nah, kita akan sama-sama melihat. Nah, orang Israel yang hidup pada zaman itu orang agraris, yang suka bercocok tanam ya, jadi petani ya. Nah, dewa yang disembah mereka itu, dewa Baalnya itu yaitu dewa kesuburan guys. Makanya dengan mudah dewa-dewa Baal itu masuk dan mereka mau berdoa. Karena apa? Mereka berharap kesuburan, hasil panen yang baik ketika mereka boleh bercocok tanam guys. Sehingga apa? Sehingga apa yang terjadi? Mereka, kalau bahasa Jermannya ya, bahasa Jermannya, bangsa Israel itu kecantol guys, kecantol. Ya,
Akhirnya apa? Jatuh di dalam dosa penyembahan bersalah. Sehingga apa? Mereka kecantol hal yang salah. Nah, mereka lupa bahwa Tuhan itu berkuasa. Ya memang karena mereka sudah gak mengenal angkatan itu. Ya, mereka lupa bahwa punya Tuhan yang berkuasa. Ya, mereka nggak lagi mengandalkan Tuhan, guys. Mereka sudah mengandalkan kekuatan mereka sendiri dan dewa kesuburan. Ya, so apa yang terjadi selanjutnya, guys? Nah, di ayat yang ke-14 dan 15 kalian boleh nanti baca sendiri di rumah. Ya, Tuhan tuh marah, murka, guys. Wah, serem. Bayangin kalau orang tua kalian marah, ya. Marahnya itu dikali 10 kali lipat, guys. Wow, ya. Kemarahan orang tua kalian dikalikan 10 kali lipat, bayangin marahnya. Seperti kalau berubah wujud gitu ya. 10 kali perubahan. Marahnya itu sampai jedok, mentok gitu ya. Pol-polan bahasanya. Nah, orang Israel pada saat itu sebenarnya mereka sudah diselamatkan, ya. Yang nggak bisa dikasih tahu, guys, bangsa Israel ini. Tapi kerennya Tuhan kita itu, bangsa Israel itu masih diberi kesempatan. Dan kesempatan itu bukan cuma satu kali loh, guys. Banyak kali. Ternyata sekarang kok bangsa Israel malah gak setia. Aneh ya, aneh tapi nyata, guys. Mungkin begitu juga di dalam setiap kehidupan kita. Mungkin kita ini sudah dikasih kesempatan berulang-ulang kali. Bahkan kita sudah mendapatkan jaminan keselamatan dari Tuhan. Tetapi kita itu masih gak setia, guys. Hello. 2022, guys, 2022. Come on. Ambil sebuah komitmen Tuhan di hadapan Tuhan, guys. Untuk kalian boleh tetap selalu setia di hadapan Tuhan. Ya. Nah, apa yang terjadi akhirnya? Kita kembali. Tuhan itu menyerahkan orang Israel kepada musuh-musuhnya. Nah, ini akan kita lihat bersama di minggu mendatang. Ya, bersama kami, ya, bukan sama Langsung Ferik lagi, sama Lasomi nanti, ya. Nah, kalau kita lihat nanti kita bisa sama-sama lihat bangsa Israel itu dijajah, namanya bangsa Filistin, ada bangsa Midian, dan lain sebagainya, ada banyak nanti ya. Nah, Tuhan sebenarnya kasih solusi, guys. Nah, solusinya di ayat ke-16 nih. Nah, di ayat yang ke-16. Keren Tuhan ya. Keren sekali Tuhan kita ini. Maka, ayat ke-16, maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Wow ya. Tuhan itu luar biasa mikirnya itu sudah jauh. Jauh banget. Jauhnya apa? Tuhan tuh mempersiapkan hakim-hakim untuk mereka. Supaya apa? Mereka itu ada yang nolong, guys. Mereka itu ada yang nolong, ya. Bukan untuk menghakimi mereka loh. Tuhan tuh kasih hakim kuat bangsa Israel untuk nolong, guys. Wena enggak? Wena pol, wena tenan gitu ya. Mereka dikasih hakim bukan untuk dihakimi, ya, diajar, dihukum, disiksa, no. Tapi Tuhan memberikan hakim pada bangsa Israel untuk apa? Untuk memimpin bangsa Israel dan membebaskan mereka dari para penjajah musuh. Wow, keren ya. Gila, kalau Langsung Ferik mikir, gila Tuhan ini mikirnya sudah jauh gitu ya. Dan baiknya itu, keterlaluan baiknya ya. Bukan cuma baik aja, tapi gitu ya. Bukan baik, tapi baik gitu. Nah guys, maka kalau kita lihat sama-sama, selama serial tentang para hakim ini, serial kita namanya The Guardian. Wah, The Guardian. Namanya aja Guardian gitu ya. Pelindung, guys. Nah, para hakim ini yang menjadi pelindung orang-orang Israel dari para musuh-musuh.
Selesai? Selesai? Oke, kita pulang. Enggak, belum guys. Ternyata enggak selesai guys sampai di sini. Ya, ternyata enggak selesai. Di ayat yang ke-17 sampai ke-19 menceritakan bahwa bangsa Israel itu akan bertobat, balik lagi pada Tuhan selama hakim-hakim ini masih ada atau masih hidup. Nah, tapi setelah hakim-hakim ini meninggal, mereka sama lagi guys, balik lagi, kembali lagi berbuat jahat. Mencekno ya, jengkelin ya, banget. Kalau mungkin lah Safari jadi Tuhan tuh, kudu tak pites-pites gitu ya. Dikasih pengampunan kok gak berubah-berubah. Aduh orang Israel ini. Ya. Dan lebih parahnya guys, bangsa Israel tidak setia dan lebih jahat dari sebelumnya. Aduh guys, orang Israel tuh gitu amat ya bahasanya ya. Gak setianya loh, kok terlaluan. Kalau kita melihat polanya kan kita sama-sama ada 7 pola. Yang kita sama-sama lihat. Yang dilakukan bangsa Israel terus menerus. Yang pertama nih guys. Yang pertama, orang Israel melakukan yang jahat di mata Tuhan. Yang pertama guys, orang Israel melakukan yang jahat di mata Tuhan. Nanti ini akan berulang lagi. Yang kedua guys, setelah orang Israel melakukan jahat di mata Tuhan, yang kedua, Tuhan marah dan mengirimkan bangsa lain untuk menindas dan menghukum bangsa Israel. Wah, ini ceritanya ini kayak diulang terus ini. Yang ketiga guys, ketika Tuhan sudah marah dan mengirim bangsa lain, yang dilakukan apa? Orang Israel ya menderita lalu berseru kepada Tuhan, minta tolong bahasanya. Tuhan tolong Tuhan, dijajah musuh lagi, help me, please help me gitu ya. Yang keempat, ketika berseru kepada Tuhan, yang keempat, Tuhan membangkitkan seorang hakim untuk menyelamatkan orang Israel. Baik Tuhan ya. Berseru, dikirim nih penolong, hakim. Ya. Kemudian, tadi setelah yang keempat, kelima, Tuhan lewat tangan hakim mengalahkan musuh. Ketika Tuhan sudah membangkitkan yang kelima, Tuhan lewat tangan hakim mengalahkan musuh. Jadi melalui tangan hakim-hakim ini musuh dikalahkan. Yang keenam guys, Israel hidup tenang dan damai di bawah kepemimpinan hakim-hakim. Yang ketujuh, yang terakhir, hakim-hakim mati. Ketika mati apa yang terjadi? Balik ke nomor 1 guys. Ya, orang Israel melakukan jahat di mata Tuhan. Ngulang gitu terus. Sampai di hakim-hakimnya mati, balik lagi nomor 1. Sampai bingung. Kalau Safari jadi orang Israel lu, ya apa sih? Lupa dah. Ya. Dan itu begitu terus menerus. Terulang terus gitu ya. Sebenarnya apa yang kita lihat dari sini? Dan apa yang kita pelajari dari kehidupan bangsa Israel ini guys? Kalau Lasso jadi Tuhan gitu ya, tadi Lasso Ferik ngomong, wes kesuwen tak pitesi ya, kayak semut gitu ya. Cak akene yo, bencekno gitu ya, gemes gitu. Gitu ya. Tapi ya Tuhan itu yang luar biasa selalu menyelamatkan guys. Ya. Udah diampuni, nakal lagi. Ya. Gak setia lagi. Itu bangsa Israel. Mungkin juga setiap kita guys. Kita sudah diampuni, dablek lagi. Nakal lagi. Gak setia lagi. Tapi justru disinilah kita melihat Tuhan yang setia, Tuhan yang sama, yang selalu menolong bangsa Israel juga akan menolong setiap kita. Tuhan itu selalu memberikan second chance, kesempatan kedua, ketiga, keempat, kelima, dan kesempatan terus itu berulang-ulang. Jangan sia-siakan guys, jangan sia-siakan. Ya, bukan cuma satu kali. Dan orang Israel itu, bahkan kita juga, bisa juga kita nggak setia guys.
Bahkan kita masih sering gak setia. Dan kita itu sering kali gagal. Tapi di sini ada namanya sebuah pengharapan. Guys, ada pengharapan guys. Di dalam Tuhan. Tuhan yang maha setia. Tidak pernah meninggalkan umatnya. Keren Tuhan kita. Tuhan memakai hukuman, ajaran, pendisiplinan ya untuk kita untuk kembali setia. Untuk kita boleh kembali setia di hadapan Tuhan. Mungkin kita tidak bisa setia, tetapi Allah yang maha setia terus mengajar kita tetap setia di dalamnya. Ada satu ayat terakhir sebelum kita akan menaikkan pujian ini. Di Nehemia 9 ayat 17b dikatakan, tetapi engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka. Nah, Seferik mau mengajak setiap kita untuk menghafalkan ayat ini ya. Dan kita ingat betapa besar kasih dan pengampunan Tuhan buat setiap kita. Gak cuma satu kali aja guys, 2 kali, 3 kali. Tuhan masih beri kesempatan setiap kita. Ya. Oleh karena itu, jadilah anak Tuhan yang setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupmu, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupmu, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu, yes, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Seperti mengajak setiap kita boleh ambil saat teduh di hadapan Tuhan. Kau yang di rumah, yang lagi Zoom, kau boleh pejamkan mata kalian. Kalian boleh merenungkan setiap kata demi kata dari pujian ini. Lihat hati kami Tuhan. Apakah kami benar-benar sungguh mengasihi Engkau Tuhan? Engkau Tuhan yang maha tahu. Kami yang terbatas, Engkau yang tidak terbatas. Tidak ada yang tersembunyi yang dapat kami sembunyikan daripada-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami boleh melihat segala kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Yang tak pernah habis Tuhan. Bahkan mungkin kami merasa gak pernah cukup kebaikan-Mu ini dalam kehidupan kami.
Tapi kami selalu disadarkan kembali untuk kami memiliki sebuah komitmen Tuhan. Sebuah pengharapan ketika kami selalu tidak setia. Kami punya Allah, kami punya Tuhan yang selalu setia. Mampukan kami Tuhan memasuki tahun 2022 ini. Tolong kami Tuhan untuk selalu kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu setia. Biarlah pelajaran hari ini mengingatkan kami kembali. Jangan sampai kami menjadi seorang Israel kecil yang selalu dan selalu tidak setia. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah hari ini. Untuk kami boleh selalu setia di hadapan Tuhan. Dengar seruan doa kami menaikkan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Guys, jangan lupa di dalam Nehemia tadi kita baca sekali lagi ya. Nehemia 9 ayat 17b. Tetapi engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka. Biarlah ayat ini mengingatkan setiap kita untuk kita selalu setia, selalu teguh di hadapan Tuhan. Sampai ketemu guys di minggu-minggu yang akan datang. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan kalian. See you and God bless you. Bye.